Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Rahayu dari Prodi 3 PAIA akan melaksanakan ujian akhir semester. Ada apa saja sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Permasalahan guru di Indonesia saat ini menentukan kemajuan dan mutu sebuah bangsa. Kualitas pendidikan mempengaruhi kualitas bangsa. Bangsa yang maju memiliki pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik diperoleh dari kualitas guru yang baik. Guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan dan kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang abai terhadap guru akan sulit maju karena kualitas generasi penerus ditentukan oleh guru. Selain orang tua dan pemerintah, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum tetapi sulit dalam praktik. Pemerintah setengah hati mengingatkan mutu pendidikan melalui perbaikan guru dalam beragam aspeknya. Tahun 2018, tepatnya April, DPD Republik Indonesia menginisiasi perubahan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dibentuklah 5 tim ahli, 2 dari PGRI dan 3 dari ADI, yang bekerja selama 6 bulan. Penulis mewakili PGRI bersama Profesor Supardi dari Proses kerja tim ahli dan anggota DPD Republik Indonesia. Ditemukan masalah-masalah guru diantaranya menyangkut pemerataan. Pemerataan bukan hanya kekurangan guru PNS dan guru tetap atau kontrak. Indonesia mengalami mismanajemen distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten atau kota kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan atau penempatan dan mutasi guru tidak profesional. Kecuali itu, setiap tahun banyak guru pensiun tetapi sudah 4 tahun ini tidak ada perekrutan guru PNS atau guru kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Di satu sekolah di banyak daerah, hanya terdapat 1 atau 2 guru yang merangkap sebagai kepala sekolah, bendahara, sekaligus tenaga administrasi. Guru bukan PNS di sekolah negeri. Jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 153 juta orang. Dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 32 juta orang. Saat ini Indonesia kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 988.133 orang. Tingginya jumlah guru honorer bukti sekolah kekurangan guru. Banyak guru telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tetapi statusnya masih honor. Selain menjadi PNS, guru yang sudah mengabdi dan dianggap kompeten bisa diangkat menjadi guru kontrak. Sebelum guru-guru pensiun, sudah disiapkan penggantinya minimal 1 tahun sebelumnya. Pemenuhan kecukupan guru tidak hanya menghitung sekolah-sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Guru PNS atau kontrak diperbentukan di sekolah-sekolah swasta, bahkan mungkin di pesantren sebagai guru mengkaji kitab kuning, menghafal Al-Quran atau guru mengaji. Skenario pemerataan guru bisa dilakukan dengan cara menawarkan kepindahan kepada guru, atau bisa dalam konteks minimal 3 atau 5 tahun ke depan. Pertama, pengangkatan guru PNS atau guru kontrak berdasarkan domisili. Berdasarkan domisili. Kedua, menyiapkan putra-putri daerah terbaik kuliah di fakultas keguruan untuk menjadikan guru di daerahnya masing-masing. Selain pemerataan guru, pemerataan sapras juga menjadi kendala pendidikan bangsa ini. Akses jalan dan transaksi siswa menuju sekolah, kualitas ruang kelas, toilet, perpustakaan, UKS, lapangan. Kompetensi guru. Hasil uji kompetensi guru atau UKG beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Peringkat rendah Indonesia dalam beberapa peringkatan dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetensi guru. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 bidang pedagogik dan profesional adalah 53,2. Untuk kompetensi bidang pedagogi saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal atau SKM, yaitu 55. Tanda lain guru tidak kompeten adalah tidak bisa menggunakan komputer, metode mengajarnya ceramah, tidak bisa menerapkan metode mengajar yang aktif dan menyenangkan, tidak bisa menyenangkan atau memanfaatkan dan mengolah
informasi dari internet, tidak tekstual, dan seterusnya. Perlu badan khusus organisasi profesi guru atau fakultas keguruan atau unsur kedua terakhir bergabung yang menyeleksi calon guru. Selain harus sudah memiliki sertifikat pendidik, peran psikologi dalam tim ini penting untuk mengetahui minat dan bakat guru dalam diri seseorang. Dengan demikian, akan dimiliki calon-calon guru yang berkualitas tinggi yang siap menggantikan generasi guru yang tidak kompeten. Sejak semula, guru disiapkan dengan baik, mulai dari input, proses hingga seleksinya. Guru menjadi profesi tertutup, di mana selain alumni fakultas keguruan tidak bisa menjadi guru, pilihan kedua menjadi profesi terbuka dengan syarat proses PPG bagi mereka dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab. PGRI telah melakukan pelatihan menulis artikel dan buku bagi guru-guru Indonesia yang bermitra Kemendikbud, Java, POS, Kompas, Puskurbook, dan sebagainya. PGRI meluncurkan Smart Learning and Character Center atau PSLCC sebagai tempat belajar siswa dan guru dengan media yang interaktif dan menyenangkan. PGRI mengukuhkan asosiasi profesi dan keahlian sejenis atau APKS, diantaranya adalah Asosiasi Guru Kelas, Asosiasi Guru TIK, Asosiasi Guru Penulis, Asosiasi Guru Olahraga, dan Asosiasi Guru Bahasa Asing. Kemudian ada pelindungan. Banyak guru masuk BUI atau terluka karena tindakan mendidik kepada siswa. Orang tuanya marah, tidak terima anaknya ditegur, dipukul, dijewer, atau diingatkan guru. Dia membalas lebih keras kepada guru, datang ke sekolah dengan kepala tegak dan ringan tangan. Kata-katanya menyakitkan, lupa ia bahwa gurulah yang selama ini menjaga, mengajar, dan mendidik anak-anaknya. Ia sibuk mencari uang dan mungkin bersenang-senang. Guru juga manusia biasa yang bisa salah, karena itu ia bisa dihukum sesuai kode etik guru, sesuai hukum profesi guru. Orang tua tidak bisa main hakim sendiri karena pandangan merendahkan guru dan tidak berarti baginya. Banyaknya guru menjadi korban kekerasan orang tua, bahkan di penjara, menunjukkan pemerintah perlu melindungi profesi guru. Pada 2017, PGRI dan Polri telah melakukan MOU dan memiliki pedoman kerjasama tentang perlindungan hukum profesi guru. Kemudian ada kesejahteraan. Ketidakadilan dirasakan guru honorer dan juga guru swasta yang mendapatkan gaji yang tidak layak, di bawah upah minimum regional atau UMR. Gaji guru Indonesia sangat beragam, bergantung status dan kualitas sekolahnya. Guru PNS dan guru-guru di sekolah kelas menengah cukup sejahtera, sedangkan guru honorer dan yang belum sertifikat sangat tidak sejahtera. Gaji guru adalah standar hidup guru dan menunjukkan beberapa yang masyarakat bayar untuk bekerja dalam bidang pendidikan. Pemerintah harus segera menetapkan standar minimal gaji guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jangan ada larangan sekolah menarik iuran bulanan bagi orang tua yang mampu. Bos tidak cukup untuk membayar layak guru-guru honorer. Koperasi sekolah dikelola dengan baik agar keuntungan untuk kesejahteraan guru dan staf. Kepala sekolah membuat program yang menarik dunia usaha dan dunia industri untuk peduli kesejahteraan guru. Standarisasi guru baik PNS maupun non-PNS akan merubah citra profesi guru, menarik minat masyarakat untuk menjadi guru, dan mendorong persaingan ketat generasi muda cerdas untuk masuk ke fakultas keguruan untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Sebaliknya, jurang dalam perbedaan gaji guru PNS dan non-PNS membuat profesi guru tidak menarik bagi masyarakat menengah dan generasi muda cerdas. Dalam setiap kegiatan organisasi yang dihadapi oleh Dirjen GTK, Setjen Kemendikbud, Mendikbud, Menkau, Mendagri, dan Menpar, Wanpres, dan Presiden, PGRI tidak lelah menyampaikan masalah-masalah guru, termasuk kesejahteraan guru. Guru adalah profesi yang akan membawa generasi muda Indonesia berdaya saing tinggi di kancah lokal dan global. Jumlah mutu guru akan menentukan nasib bangsa ini di masa depan. Karena itu, guru harus disiapkan sejak semula agar terpilih dan lahir guru-guru yang kompeten dan punya integritas yang tinggi.
guru hebat melainkan generasi yang cerdas berkarakter. Pemerintah segera memenuhi regulasi dan sistem terkait guru dan mulai dari penertiban fakultas keguruan, PPG, perekrutan guru, penempatan, pelindungan, pelatihan kompetensi, dan tentu saja kesejahteraan pemerintahan tidak bisa sendiri, tetapi bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Solusi peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan berbagai cara, antara lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, memberi kesempatan perbaikan atau pembelajaran. Perbaikan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang menempatkan guru sebagai peneliti, sebagai agen perubahan yang pola kerjanya bersifat kreatif dan inovatif. Penelitian tindakan kelas ini sangat tepat bagi guru karena guru merupakan orang yang paling akrab dengan kelasnya. Namun demikian, penelitian tindakan kelas kurang mendapatkan perhatian guru. Salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi guru adalah penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, jika penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara sadar dan sistematik, yang dilakukan di kelas akan meningkatkan kompetensinya. Namun, tentunya tidak semua kompetensi dapat ditingkatkan, tetapi hanya subkompetensi tertentu saja, seperti kompetensi memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang mendorong ketertiban peserta didik dalam pembelajaran, kurikulum yang mendorong ketertiban peserta didik dalam pembelajaran, merancang pembelajaran yang mendidik, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan, menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan menteri kurikulum bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan dalam pembelajaran, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Adapun 5 cara untuk meningkatkan kualitas guru yang lebih profesional, diantaranya 1. Melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak bisa dimungkiri jika semakin tinggi jenjang pendidikan juga akan menghasilkan kualitas guru yang lebih baik. Jenjang yang lebih tinggi bukan hanya sekedar mampu melakukan penambahan gelar di belakang nama saja, namun bisa terimplementasikan pada prestasi-prestasi yang dimiliki. Dengan demikian, yang lebih tinggi, ilmu yang akan didapatkan akan lebih banyak lagi. Pemahaman lebih dalam mampu merealisasikan kebutuhan pengajaran di era modern. Selain salah satu sebagai cara upgrading ilmu baru dengan melanjutkan jenjang lebih tinggi, maka akan lebih mudah untuk menghasilkan ilmu baru. 2. Mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Dengan cara mengikuti seminar dan pelatihan penunjang guru berkualitas, maka akan ada perubahan yang terjadi dalam sistem dan metode belajar siswa yang akan diajarkan. Selain menambah skill dan kemampuan yang belum pernah dilakukan, guru juga dapat mengeksplor dirinya lebih berkembang lagi terhadap dunia luar. 3. Aktif dalam melakukan penelitian. Menulis merupakan salah satu yang tidak mudah dilakukan oleh sebagian orang, karena menulis hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki keinginan saja. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan kualitas guru yang berkompeten dalam bidangnya, dan selalu melakukan penelitian guru yang akan lebih memiliki daya pikir dan analisis yang baik. Kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengajar siswa yang memiliki daya nalar dan keinginan yang lebih mendalam terhadap sesuatu hal. Karya tulis juga menjadi salah satu penilaian bagi guru yang akan menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Semakin banyak mengupload tulisan dan portal-portal jurnal-jurnal nasional maupun internasional, maka akan lebih mudah terpilih menjadi guru yang berprestasi. 4. Menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Artinya, menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas pembelajaran. Dengan begitu, dapat meningkatkan kualitas mengajar seorang guru di dalam kelas. Ada beberapa bentuk organisasi pembelajaran yang baik, di antaranya yaitu memecahkan permasalahan yang sistematis, eksperimentaris program pendidikan secara terus-menerus, belajar dari pengalaman
masa lalu belajar dari orang lain, mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien di seluruh organisasi. 5. Gerakan guru membaca atau G2M. Guru hendaknya mempunyai kesadaran akan pentingnya membaca untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Guru harus lebih serba tahu dibandingkan peserta didik. Untuk itu perlu digalakkan gerakan guru membaca. Dalam hal ini, guru bisa memanfaatkan buku-buku atau media massa yang tersedia di perpustakaan sekolah ataupun toko buku, atau juga bisa dengan mengakses internet tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisnya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasannya. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Permasalahan yang ada pada negara kita dalam pendidikan adalah kurangnya pengaruh pendidikan karakter yang telah diajarkan kepada peserta didik. Bisa kita lihat pada sekarang banyak sekali kasus yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut nilai dan moral yang dilakukan oleh peserta didik, seperti pelecehan seksual, pemakaian narkoba, miras, dan lain-lain. Pihak pemerintah sangatlah kewalahan dalam mengatasi masalah yang seperti ini, karena dalam menanggulangi masalah ini tidaklah mudah dan pemerintah tidak diam diri melainkan memberi keadilan bagi pelaku tersebut, baik memberikannya peringatan saja sehingga memberi hukuman yang adil, namun tidak ada kemajuan yang mengurangi kesejahteraan tersebut. Lantas apa yang harus pemerintah lakukan? Pemerintah melakukan kebijakan mengenai pendidikan, yaitu full day school untuk semua jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan meningkatkan ilmu pengetahuan umum, sosial, dan pendidikan karakter kepada siswa atau siswi, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan lain yang bersimpangan dengan tujuan pendidikan nasional. Namun pemerintah masih mempertimbangkan karena keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan. Karena pada dasarnya tidak semua anak mempunyai kemampuan berpikir yang sama. Apabila full day school ini benar-benar diterapkan, akan banyak menimbulkan masalah. Misalnya pendidikan jenjang SD, anak usia SD harus banyak bermain, bukan banyak belajar, dan memiliki dampak terhadap orang tua. Renggang dari anaknya karena sepulang sekolah, anak tersebut langsung tidur untuk mempersiapkan tenaga untuk sekolah esok hari. Dan juga jika dilakukan ke semua sekolah, bagaimana dengan siswa yang berketepatan tinggal yang di kota harus pulang malam karena macet, dan bagaimana dengan siswa yang tinggal di desa pedalaman yang harus berjalan kaki dengan melewati beberapa sungai untuk sampai rumah, dan sesampai rumah akan langsung ke kamar untuk beristirahat. Lantas kapan ada waktu untuk berkumpul bersama orang tua? Dari kasus tersebut, peserta didik turut prihatin dengan negara kita yang tiada henti dari masalah. Namun di sini berusaha memecahkan masalah, yaitu jika ada siswa melakukan penyimpangan dengan nilai dan moral akan diberikan hukuman seadil-adilnya. Dan jika siswa di penjara, pastikan mereka di sana akan dididik selayaknya siswa yang lain, seperti diberikan pendidikan umum dan pendidikan karakter. Dan untuk menghindari dari masalah yang bersangkutan dengan penyimpangan pendidik, maka pendidik seharusnya merubah konsep pembelajaran, bukan menambah jam sekolah. Adapun beberapa solusi. 1. Memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih pelajaran tertentu. Indonesia terkenal dengan sistem pendidikan yang mengharuskan siswanya menguasai semua mata pelajaran. Padahal mata pelajaran yang diajarkan sangat banyak sekali. Tentu untuk menguasai semuanya siswa cenderung merasa kesulitan. Terkadang karena saking banyak materi yang harus dipelajari, siswa menjadi bingung untuk fokus kemana. Sebaiknya pelajar diberi kebebasan memilih pembelajaran apa yang akan mereka pelajari nantinya, sehingga para pelajar akan terhindar dari rasa malas untuk belajar dan memudahkan mereka untuk fokus ke bidang yang disenangi. 2. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Menjadikan sekolah sebagai tempat menyenangkan. Di Indonesia, sekolah terkadang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian pelajar. Biasanya terdapat 2 faktor. Kalau bukan karena guru yang galak, berarti karena tugas sekolah yang terbilang berat bagi mereka. Padahal makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri yakni sarana kegiatan belajar dan mengajar yang bersifat menyenangkan.
Sebaiknya stigma mengenai sekolah itu membosankan dan tidak asik harus dihilangkan. Selain itu, perlu diciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat betah dalam mengikuti KBM yang berlangsung. 3. Memberdayakan guru honor dengan gaji yang sesuai. Siapapun tahu bahwa menjadi seorang guru adalah pekerjaan. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? Terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan administrasi sarana dan sarana prasarana pendidikan, yaitu masalah dana, keterbatasan jumlah dan keahlian yang dimiliki pelaksanaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pelaksanaan tidak menindak tegas terhadap pengguna yang tidak mematuhi tata tertib. Salah satu faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana pendidikan yang kurang merata di sekolah adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pusat dan pemerintah daerah. Terkadang proses pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat tidak terjangkau ke daerah-daerah pedalaman. Dalam sebuah sekolah akan jauh lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran apabila sarana dan prasarananya menyanggupi atau memenuhi batas standar. Akan tetapi, masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi. Dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang lebih baik apabila sekolah-sekolah yang khususnya berada di pedalaman atau jauh dari kota, hal inilah yang sangat mempengaruhi terhambatnya sebuah pendidikan yang baik dan terjamin. Dikarenakan banyak sekolah yang tidak memiliki tempat yang layak untuk mengemban ilmu sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak lainnya. Akan tetapi, hal itu harus menjadi pelajaran agar kita ke depannya harus lebih bersyukur dalam mengemban ilmu, dan kurangnya sebuah sarana dan prasarana dalam pendidikan tentu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Solusinya yaitu: pertama, kita sebagai penggerak pendidikan harus mempunyai niat dalam memenuhi sebuah sarana dan prasarana demi pendidikan generasi selanjutnya. Maka kita juga harus mau berkorban demi kepentingan pendidikan yang ada kita miliki. Kedua, membuat surat pemenuhan sarana prasarana pendidikan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan sarana dan prasarana yang layak dan lebih terjamin ke depannya dengan adanya bantuan dari pemerintahan. Ketiga, guru harus mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran dengan memperhitungkan atau mengubah metode belajar dengan di luar ruangan. Bisa disebut sebagai lebih mengarahkan siswa untuk belajar di dalam ruangan dengan berdiskusi bersama. Keempat, guru juga harus lebih kreatif dalam mengambil cara lain dalam melakukan pembelajaran, desain, memperbanyak praktek seperti diskusi dalam kelompok dengan keterbatasan sarana, atau menggunakan cara belajar dengan bermain demi keberlangsungan pendidikan. Dengan itu juga siswa akan lebih mengerti dan lebih memahami keadaan sehingga ia lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan memang menjadi faktor berlangsungnya sebuah pendidikan dan juga menjadi sebuah pendukung dalam pendidikan. Banyaknya sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik tentu bukan menjadi alasan mengapa kita tidak bisa menuntut ilmu. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat yang baik harus lebih mengerti akan hal apa yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan pendidikan dengan situasi kurangnya sebuah sarana pendidikan. Guru juga akan dituntut untuk lebih kreatif dan sabar dalam melakukan pembelajaran di tengah-tengah kurangnya sebuah sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, juga dibutuhkan sebuah kerjasama antara guru, pihak sekolah, atau bahkan masyarakat untuk keberlangsungan pendidikan ini. Pihak sekolah harus tetap mengisahkan antara terpenuhnya sebuah sarana dan prasarana pendidikan, begitu pula dengan masyarakat. Harus lebih mensupport pihak sekolah dengan memberikan sumbangan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sambil menunggu kabar dari pemerintah untuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan.
Kurikulum yang baik harus selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum itu berubah karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di suatu pendidikan. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat berubah sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru. Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, serta solusi konkretnya. Masalahnya terdapat pada anggaran pendidikan. Bentuk keseriusan pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam bidang pendidikan tertuang pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 Amandemen keempat. Pasal tersebut mengematkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Kemudian mahalnya biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui, masalah pendidikan yang paling mendasar di Indonesia sebenarnya adalah masalah biaya pendidikan yang tinggi atau mahal. Meskipun pemerintah telah menyiapkan program biaya pendidikan gratis, masih ada bagian atau kebutuhan-kebutuhan yang harus berbayar. Selain itu, program pendidikan gratis tidak merata di pelosok wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kurangnya motivasi dan minat belajar. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia salah satu disebabkan oleh penggunaan teknologi yang kurang bijaksana. Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mendengarkan musik, bermain game, atau berselancar di sosial media ketimbang membaca. Data Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada tahun 2016 menyebutkan bahwa tingkat literasi membaca masyarakat Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei UNESCO. Hanya 0,001% atau 1 dari 1000 orang di Indonesia yang gemar membaca. Kemudian, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru. Hambatan sektor pendidikan lainnya adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku-buku atau bahan bacaan. Masalah ini cukup serius, sebab bagaimana siswa dan guru mampu belajar atau menambah ilmu jika bahan belajar dan mengajarnya saja tidak ada, terutama sekolah yang ada di pelosok yang sulit untuk menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. Kendala ini harus menjadi perhatian pemerintah. Caranya dengan menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin dan mencari solusi untuk akses pengiriman buku untuk belajar dan mengajar ke sekolah yang sulit ditempuh. Salah satu solusinya adalah
mencetak buku bahan pembelajaran secara elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses oleh guru dan siswa secara gratis. Solusi yang dapat dilakukan terlebih pada sisi pemerintah, yakni pemerintah harus lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan, baik yang ada di pusat kota maupun yang jauh dari pusat kota atau pelosok negeri Indonesia, terutama di kawasan 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, serta pemberian alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata. Karena dengan adanya alokasi dana yang merata bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik. Solusi lainnya adalah dengan mengubah sistem alokasi sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, di mana sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini yang berinspirasi antara lain minimalkan peran dan bertanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Menyangkut perihal pembiayaan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Rendahnya kualitas guru, misalnya, selain diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan biayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Sedangkan terkait persoalan rendahnya prestasi siswa, solusinya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pengajaran, bukan dengan meningkatkan jam belajar yang berlebihan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan sudah banyak dipenuhi pembelajaran di luar sekolah. Harus juga meningkatkan alat-alat, sarana, dan prasarana pendidikan. Membenahi pendidikan Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di samping wilayah Republik Indonesia yang luas, penyebaran pendudukan yang tidak merata menjangkau pelosok negeri ini tidaklah mudah. Beberapa kesulitan lainnya harus diatasi dengan tekad yang kuat, keinginan bersama oleh pihak pemerintah dan legislatif bersama masyarakat. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini, maka niscaya wajah dan prestasi pendidikan Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Jelaskan landasan filosofinya, mengapa para pendiri negara kita atau founding father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Alasannya karena berasal dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya telah ada sejak zaman dulu. Dalam arti nilai-nilai Pancasila berasal dari agama, kebudayaan, serta adat istiadat yang telah lama berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di sini Pancasila membentuk kepribadian bangsa Indonesia dengan berperan sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di dunia. Kedua, telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Dalam arti, Pancasila lahir atau telah ada sejatinya sejak bangsa Indonesia lahir dan bukan sejak bangsa Indonesia merdeka. Di sini yang ditekankan adalah jiwa bangsa. Tiga, diangkat dari pengalaman bangsa Indonesia. Dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya digali dari nilai-nilai tradisi dan budaya saja, melainkan juga dari pengalaman bangsa Indonesia dalam hubungan dengan bangsa lain, misalnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara demokratis tanpa meninggalkan semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. 4. Merupakan kesepakatan bersama. Pancasila sebagai dasar merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Yang disepakati oleh para pendiri bangsa lain adalah berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila kerap disebut juga dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Ada jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Hal itu terlihat dari sila pertama, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itulah harus dikembangkan sikap hormat dan menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam semangat membina kerukunan hidup di antara sesamanya.
Hal ini menjadi penting karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka harus juga dimilikinya sikap saling menghormati, kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nafas yang terdapat dalam sila kedua ini adalah bahwa Pancasila mengakui dan harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, sesuai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia dengan tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya adalah sikap yang dimiliki. Di samping itu harus selalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, sikap tidak semena-mena dan mau menang sendiri terhadap orang lain dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila mengandung arti bahwa Indonesia harus mampu menempatkan unsur persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai pentingnya bersama di atas kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengandung nilai-nilai bahwa kepada warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak tepat apabila terdapat kehendak yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal itu sama artinya akan selalu mengutamakan sikap musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, maka musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan, sikap menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan masyarakat. Semuanya dilakukan melalui para wakil-wakil yang dipercayainya untuk melaksanakan musyawarah oleh DPR. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila ini menegaskan kembali pola sikap dan tindakan bahwa bangsa Indonesia harus mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekurangan dan gotong royong. Untuk itu, sikap yang haruslah dimiliki adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, hal yang bersifat pemborongan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bersama di dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Indonesia? Dalam dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik di era globalisasi ini bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Memberikan dorongan agar peserta didik berusaha mengukir prestasi gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh untuk berkontribusi, mengharumkan nama bangsa dan negeri tercinta, menanamkan kecintaan serta bangga menggunakan produk-produk dalam negeri untuk kemajuan ekonomi negara. Dengan ditanamkan nilai-nilai Pancasila dalam tujuan utama dalam sistem pendidikan, diharapkan dapat menciptakan pelajar Indonesia yang berkualitas dengan berlandaskan pada moral Pancasila dan memiliki karakter sesuai dengan 6 nilai yang telah disebutkan dalam program sekolah penggerak, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan timbulnya masalah akibat dari pendidikan yang hanya terpaku pada nilai akademis. Implementasi sila ketuhanan dalam pendidikan. Di dalam suatu sekolah biasanya guru mengajarkan mengenai pendidikan agama. Dari situ kita dapat memahami lebih dalam mengenai sila ini. Melalui pembelajaran keagamaan, seseorang hanya memiliki Tuhan Yang Maha Esa, dan pembelajaran keagamaan ini juga dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun, yaitu
Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untuk itu melalui pembelajaran ini kita belajar tentang agama kita masing-masing agar kita dapat bertakwa kepada Tuhan kita. 2. Implikasi sila kemanusiaan dalam pendidikan. Dalam pendidikan ini adalah pemerintah mengusahakan pendidikan di Indonesia dengan tanpa adanya kekerasan dalam pembelajaran, termasuk juga kekerasan saat penerimaan murid baru yang biasanya terjadi masa orientasi sekolah yang sering diwarnai dengan kekerasan. Sekarang kebanyakan sekolah-sekolah melarang hal yang demikian. 3. Implikasi nilai persatuan dalam pendidikan. Implementasi sila persatuan adalah pendidikan di Indonesia ini terwujud melalui tujuan pendidikan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kurikulum yang disusun oleh pemerintah yang menyamakan sistem pendidikan di Indonesia dengan adanya alat pemersatu pendidikan tersebut, maka diharapkan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan mudah. Implikasi sila kerakyatan dalam pendidikan. Dalam pendidikan adalah di mana adanya usulan-usulan pendidikan dan sekolah-sekolah kepada pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Melalui susulan dari sekolah-sekolah tersebut, jika ditinjau oleh pemerintah, maka diharapkan sekolah mampu menjalankan pembelajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia. Implikasi sila keadilan dalam pendidikan dari segi pemerintah adalah di mana pemerintah memberikan bantuan operasional yang sama kepada setiap sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Pemerintah memberikan bantuan yang sama, rata, dan adil agar sekolah dapat melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas yang kurang guna kesejahteraan sekolah. Apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila? Indonesia akan kehilangan pengembangan hidup dan jati negara, serta melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila, yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga Indonesia. Indonesia akan mengalami krisis moral karena selain sebagai dasar, Pancasila juga berguna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di dalam Pancasila sudah mencakup tujuan dan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Bagaimana sebenarnya konsep learning society itu? Konsep learning society dan pendidikan seumur hidup itu sama-sama membicarakan bagaimana melaksanakan pendidikan bagi diri individu sebagai makhluk yang wajib mencari ilmu. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga lebih aktif dan gemar belajar, maka akan terbentuk bangsa yang gemar belajar. Konsep pendidikan itu merumuskan suatu konsep bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Dan pada akhirnya, konsep learning society dan pendidikan seumur hidup akan dapat terwujud seiring dengan kesadaran masyarakat akan makna pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan tak terbatas oleh ruang dan tempat. Pendidikan dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus selalu belajar. Karena manusia belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Manusia wajib belajar untuk segala sesuatu, mulai dari hal yang abstrak, mau misalnya berpikir, berbicara, berbuat, hingga perbuatan yang konkret. Pun manusia tak lepas dari yang namanya belajar. Bahkan manusia harus belajar bagaimana caranya belajar. Manusia harus belajar untuk belajar itu sendiri. Belajar adalah proses yang terjadi seumur hidup. Manusia belajar untuk mendapatkan kebijakan, bukan lagi sekadar pintar atau cerdas. Belajar tidak hanya untuk kebutuhan ilmu pengetahuan atau otak saja, namun harus menyentuh ranah hati dan sosial. Belajar bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia dikatakan berhasil dalam belajar jika ia sudah menjadi bijak. Meski kata bijaksana itu sendiri terlihat absurd,
Bahkan bagi seseorang seperti Aristoteles pun menganggap dirinya masih jauh dari kata bijaksana. Jika manusia belajar hanya untuk menjadi pintar atau cerdas, maka kegiatan belajar tersebut belum dikatakan berhasil. Hal yang paling unik dari manusia adalah kecenderungan untuk menjadi baik. Sejahat apapun seseorang, pasti ada keinginan untuk menjadi baik di akhir hidupnya. Hal itu dikarenakan hasil dari belajarnya. Manusia bisa dikatakan manusia jika dia mampu memanusiakan manusia. Jika tidak bisa memperlakukan yang lain selayaknya manusia, maka ia dipertanyakan kemanusiaannya. Manusia memang tak akan sempurna karena kesempurnaan tak akan pernah ada di dunia. Namun, manusia bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Dalam Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perbedaan orang yang belajar dengan yang tidak belajar terlihat sangat jelas. Orang-orang yang belajar akan mempunyai pandangan atau pemikiran yang jauh lebih baik dan terarah. Sebagai contoh, dalam kehidupan yang selalu dipenuhi dengan berbagai macam permasalahan, maka bagi orang yang pernah belajar akan menyikapi permasalahan tersebut dengan ilmu dan bijak. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau belajar, mereka akan cepat putus asa terhadap permasalahan yang dihadapinya. Sikap atau perilaku orang yang belajar menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menimba ilmu. Ilmu tanpa amal maka sama saja bohong. Maka belajar yang baik adalah belajar secara kontinu atau istiqomah serta dapat mengambil hikmah dari apa yang telah dipelajari. Pemahaman orang yang pernah belajar itu sangat berbeda dengan orang yang hanya diam saja. Setiap hal yang pernah atau belum terjadi akan ia pikirkan dan renungkan, kemudian dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran untuk kedepannya. Misalnya, apa manfaatnya kita belajar di sekolah? Mungkin bagi orang yang malas belajar, ia akan mengatakan sekolah hanya membuang-buang waktu saja dan tidak bermanfaat. Namun berbeda dengan orang yang haus akan ilmu, justru ia akan merasa dirinya masih memiliki kekurangan sehingga akan menimbulkan rasa penasaran dan motivasi dalam belajar. Belajar sesungguhnya mengajarkan banyak hal dari mulai pribadi hingga ke sosial masyarakat. Maka sebagai manusia hendaklah selalu merasa dirinya masih kurang dalam hal ilmu, selalu bersikap tawadhu kepada siapapun dan dimanapun Anda berada. Bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing? Apa yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan? Istilah learning society berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan masyarakat belajar. 1. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. 2. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar, maka akan terbentuk bangsa yang rajin belajar. Untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society atau masyarakat belajar merupakan kesadaran bersama untuk memberikan pendidikan sejak dini, dimulai dari keluarga kita. Hal ini dapat berdampak positif untuk pendidikan dalam lingkup keluarga dan juga masyarakat. Kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat seperti pengajian antara maghrib dan isya bisa dengan membaca Al-Quran ataupun belajar ilmu-ilmu agama Islam. Hal ini jika dibiasakan sejak dini akan menjadi kebiasaan yang baik dan berdampak bagus untuk kehidupan keluarga dan masyarakat. Bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural? Apa manfaatnya dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia? Konsep pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis, kelamin, dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Semakin banyak generasi yang sadar akan pentingnya menjaga perdamaian, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan diskriminasi baik rasial maupun etnosentrisme. Konsep pendidikan multikultural merupakan salah satu terobosan yang diharapkan dapat segera mewujudkan percepatan pemahaman dan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia melalui 3
mantra pendidikan. Satu, keluarga sebagai lembaga pendidikan informal. Kedua, orang tua dan anggota keluarga dapat mendidik anak-anak mereka untuk memahami pentingnya kesamaan hak semua orang yang berbeda suku, ras, agama, keyakinan, budaya, warna kulit, serta sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dapat menanamkan pendidikan nilai-nilai multikultural yang bersifat sistematis, akademik, dan terkontrol. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal maupun menemukan penyandaran melalui kehidupan nyata. Terkait dengan pentingnya memadukan keragaman manusia tanpa membedakan agama, kepercayaan, budaya, jenis kelamin, kondisi jasmania, dan status sosial. Adapun manfaat pendidikan multikultural, yang pertama, peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitas tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. 2. Peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar. 3. Peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun etnosentrisme. Dampak negatif bila tidak adanya pendidikan multikultural yaitu berupa bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan, konflik, dan perpecahan dalam suatu negara. Kemudian tidak ada yang mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya, tidak memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengapresiasi kebudayaan lain, tidak dapat berpartisipasi di dalam satu kebudayaan atau lebih, dan tidak dapat bertanggung jawab untuk memeliharanya. Kemudian akan terjadinya rasis terhadap suku, agama, ras, dan kebudayaan akibat tidak ditanamkannya pendidikan multikultural. Menimbulkannya turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas atau pemerintahan negara. Kemudian menggagap budaya sendiri paling baik, pertentangan antara budaya, pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing, pandangan paternalisme, pluralisme yang dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, menganggap bahwa budaya yang dimilikinya adalah budaya yang paling baik dibandingkan dengan budaya-budaya lainnya. Demikianlah itu tadi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.